Chen yang benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mendapat banyak masalah setelah tiba di Royal Elite Academy. Tujuan Chen yang adalah memasuki perpustakaan kampus. Itu salah satu perpustakaan tertua di dunia. Hanya satu lantai perpustakaan yang terbuka untuk siswa. Adapun alasannya, pihak kampus tidak menjelaskan secara langsung. Chen yang bisa masuk dan keluar perpustakaan, tapi masalah saat ini adalah dia harus tetap kuliah dulu. Dalam 1 bulan, Chen yang harus mendapatkan 100 poin. Setiap jurusan diberi peringkat A level dengan 3 poin, dan level S diberi peringkat 4 poin. Chen yang setara dengan mendapatkan setidaknya 25 peringkat tingkat S profesional. Dan itu harus didapat dalam waktu 1 bulan. Begitu Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa ini adalah tugas yang hampir mustahil. Qin Sheng ingin mengusir Chen Yang dan tidak membiarkan Chen Yang tinggal di Royal Elite Academy. Kemarahan Chen Yang juga meningkat. Qin Sheng ingin dia pergi, tapi dia tidak mau pergi. Bukankah hanya 100 poin? Saya pasti akan mendapatkannya. Chen Yang mengambil keputusan. Chen Yang sedang memikirkan cara mendapatkan 100 poin, tetapi seseorang benar-benar datang ke pintu. Kamu ingin aku meminta maaf kepada Li Hao itu? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Tanya Chen Yang. Kentut, tentu saja kamu mendengarnya dengan benar. Seorang pemuda mengumpat, apakah menurutmu semuanya sudah berakhir ketika kamu meremehkan saudara Hao kita? Kamu memang luar biasa. Meremehkan. Chen Yang memandang orang-orang ini dan tersenyum. Aku bahkan tidak tahu siapa yang disebut saudara Hao. Berhenti bicara omong kosong dan ikut kami menemui saudara Hao. Seorang pemuda menjadi tidak sabar dan mengulurkan tangannya untuk memegangnya tangan Chen Yang untuk menyeret Chen Yang menemui Li Hao. Tetapi ketika tangannya menyentuh tangan Chen Yang, dia mendengar He Qianqian berteriak, jauhkan tanganmu darinya, kamu suruhan Li Hao, kan? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu datang di depanku? Chen Yang adalah temanku, biarkan Li Hao datang menemuiku secara langsung. He Qianqian berdiri tepat di depan Chen Yang. Ketika anak-anak muda ini melihat He Qianqian menghalangi Chen Yang, mereka semua sedikit takut. He Qianqian tidak mudah diajak main-main, hanya karena ibunya adalah seorang putri, dia adalah keturunan bangsawan sejati. Paman He Qianqian masih menjadi dekan, jadi mereka tidak berani memprovokasi He Qianqian. Mereka membuang muka garang mereka dan tersenyum di wajah mereka. Sue Mei He, tolong jangan mempermalukan kami. Kamu tidak takut pada saudara Hao, dan saudara Hao tidak berani melakukan apapun padamu, tetapi kami tidak bisa. Kami tidak berani memprovokasi Anda. Saudara Hao, kami masih mengandalkan saudara Hao untuk membantu kami lulus kursus profesional Kendo. He Sue Mei, mohon bantuanmu. He Qianqian hendak memarahi mereka, tapi tiba-tiba, Chen Yang berkata, kamu bilang Li Hao ini adalah orang nomor 1 di Kendo. Siapa yang menilai dia? Tentu saja dinilai oleh akademi kami. Salah satu dari mereka berkata dengan bangga, semua guru Kendo kami memuji saudara Hao kita. Dia dari keluarga pendekar pedang. Jika saya mengalahkan orang bernama Li Hao itu, apakah mereka akan memberi saya peringkat level S? Tanya Chen Yang. Kalahkan saudara kami Hao. Bermimpilah. Ketika orang-orang ini mendengar kata-kata Chen Yang, mereka tidak bisa menahan tawa. Liang Jianwei berkata bahwa kamu sombong. Kami masih tidak mempercayainya. Sekarang dengarkan apa yang kamu katakan. Liang Jianwei memang benar. Anda terlalu sombong. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Saya sedang berbicara dengan Anda tentang topik yang sangat serius. Bisakah Anda tolong berhenti tertawa? Mata Chen yang menatap anak-anak muda ini, tolong jawab aku dengan serius. Jika aku mengalahkan kakakmu Hao, apakah aku akan mendapat nilai S? Tentu saja, kata seorang pemuda, saudara kita Hao memiliki peringkat S. Jika Anda dapat mengalahkan saudara Hao kami, Anda akan mendapat peringkat S. Apakah Anda ingin menantang saudara Hao? Ini itu ide yang bagus. Chen yang memandang He Qianqian, bagaimana menurutmu? He Qianqian mengulurkan tangannya, meraih tangan Chen Yang, menarik Chen Yang ke samping, dan berbisik, apakah kamu bercanda? Apakah kamu mencari kesulitan? Ayah Li Hao adalah master Kendo domestik. Li Hao telah belajar Kendo sejak dia masih kecil. Dia telah memenangkan banyak kejuaraan Kendo di negara ini. Dia bukan orang pertama di Kendo. Dia tidak menyombongkan diri. Master yang berspesialisasi dalam mengajar ilmu pedang di akademi kami mengevaluasinya di depan umum. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Cobalah, bagaimana jika aku bisa menang?
Chen yang berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, bukankah aku bisa mendapatkan tempat pertama? Kamu. Tanda seru petik 2. He Qianqian masih ingin membujuk, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, He Qianqian menariknya kembali. Dia memikirkan tentang penilaiannya. Ini memang kesempatan terbaik, jika bisa mendapat nilai S di Kendo, Chen yang bisa mendapat 4 poin. Ayo pergi, ajak aku menemui Li Hao ini. Kata Chen Yang. Klub Kendo memiliki ruang kelas aktivitas khusus. Perguruan tinggi memiliki beragam mata pelajaran. Di antaranya, Kendo adalah sebuah mata pelajaran bela diri. Mempelajari Kendo bukan untuk menjadikan anak-anak sakti ini mahir dalam Kendo, melainkan untuk mempererat persahabatan satu sama lain melalui Kendo. Inilah tujuan sebenarnya dari Royal Elite Academy. Begitu Chen Yang, He Qianqian, dan Ning Jie memasuki kelas, mereka melihat dua pria mengenakan topeng, memegang pedang kayu di tangan mereka dan membuat gerakan. Ketika Chen Yang masuk, kedua pria itu berhenti. Salah satu pria melepas topeng di kepalanya dan berjalan menuju Chen Yang. Pria ini bertubuh tinggi kekar, dia adalah Li Hao, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1. Apakah kamu Chen Yang? Nada suara Li Hao tidak ramah, matanya yang tajam menyapu Chen Yang, dan dia berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa kamu sombong, tetapi saya ingin melihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Saya sombong. Tanda tanya. Siapa yang bilang begitu? Tanya Chen Yang. Itu bukan urusanmu. Li Hao berkata dengan dingin, bukankah kamu bilang kamu ingin mengalahkanku? Ayo, aku di sini. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku Li Hao, akan mengakui kamu sebagai bosku, mulai sekarang. Tetapi jika kamu tidak mengalahkanku, berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Aku tidak bilang aku akan mengalahkanmu. Chen Yang berkata, sepertinya ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor. Sebenarnya, aku bahkan belum belajar Kendo. Kamu belum belajar Kendo? Tanya Li Hao. Iya, Chen Yang mengangguk. Kalau begitu keluarlah. Li Hao berkata dengan dingin, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku untuk orang yang sia-sia sepertimu. Segera keluar dari kampus. Perguruan tinggi kami tidak membutuhkan orang yang sia-sia sepertimu. Siapa bilang tidak? Aku sudah belajar Kendo, jadi aku tidak bisa bersaing denganmu. Chen Yang tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu belum pernah makan daging babi, dan pernahkah kamu melihat babi berlari? Saya telah menonton Kendo di TV, dan rasanya seperti aku menggunakan sampah yang tidak berguna. Tidak ada keterampilan sama sekali dalam mengayunkan pedang kayu, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa melakukannya, itu tidak sulit sama sekali. Kata-kata Chen yang benar-benar membuat marah Li Hao. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap langsung ke arah Chen Yang, kamu tidak percaya, kan? Ayo, kita bertarung. Chen yang mendevaluasi Kendo sebagai sesuatu yang tidak berharga. Li Hao sangat marah. Ayah Li Hao adalah ahli ilmu pedang. Ayahnya mewakili negara di banyak kompetisi Kendo internasional, mengalahkan Master Kendo dari seluruh dunia dan memenangkan banyak kejuaraan. Li Hao telah berlatih Kendo sejak dia masih kecil dan mengalahkan semua lawan tak terkalahkan di usianya. Li Hao sangat berbakat di akademi. Tapi sekarang, ilmu pedang yang dia banggakan diremehkan oleh Chen Yang. Bagaimana Li Hao bisa mentolerirnya? Dia menatap langsung ke arah Chen Yang dan berteriak dengan marah, brengsek, ayo kita berkompetisi. Kompetisi. Chen Yang menatap Li Hao setelah mendengar kata-kata Li Hao. Apa manfaatnya mengalahkan kamu? Manfaat? Manfaat apa yang kamu inginkan? Li Hao menatap langsung ke arah Chen Yang. Saya mendengar bahwa Anda adalah yang terbaik dalam ilmu pedang. Chen Yang memandang Li Hao, jika saya bisa mengalahkan Anda, bisakah saya mendapatkan peringkat S? Haha, ketika Li Hao mendengar kata-kata Chen Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin mengalahkanku. Sungguh lelucon besar bahwa kamu ingin mengalahkanku sama seperti kamu. Sudah kubilang, jika kamu bisa mengalahkanku, apalagi peringkat S, tidak masalah meskipun aku memberimu gelar pendekar pedang terbaik. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Chen Yang berkata, kamu bukan seorang guru, saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Anda tidak percaya, kan? Baiklah, saya akan menelepon Sun Yishu, yang bertanggung jawab atas penilaian. Li Hao mengeluarkan ponselnya dan hanya menelepon, dan seorang pria berusia 30-an bergegas mendekat. Pria ini adalah Sun Yishu. Sun Yishu juga dianggap sebagai ahli Kendo terbaik. Dia memuja ayah Li Hao. Dia adalah kakak laki-laki Li Hao.
Sun Yishu juga dipekerjakan oleh Akademi untuk mengajar ilmu pedang. Karena hubungan antara Sun Yishu dan Li Hao, Sun Yishu mendengarkan apapun yang dikatakan Li Hao dalam kursus kendo. Saudaraku, aku ingin bersaing dengannya dalam ilmu pedang. Jika dia bisa mengalahkanku, beri dia peringkat S. Li Hao tidak berbicara omong kosong dengan Sun Yishu. Setelah melihat Sun Yishu, Li Hao langsung memberitahu Sun Yishu tanpa permintaan apapun. Sun Yishu sudah lama terbiasa dengan Li Hao. Siapa yang menjadikan ayah Li Hao sebagai tuannya, Sun Yishu masih harus bergantung padanya. Sun Yishu memandang Chen Yang, saya mendengar bahwa Anda sombong ketika pertama kali tiba dan mengusir Luo Guoyi. Mengapa Anda datang ke Sasana Kendo saya lagi kali ini? Chen Yang menunjuk ke arah Li Hao, saya sebenarnya tidak mau. Tapi dia menantangku untuk datang. Sebenarnya, dalang dibalik semua ini adalah Liang Jianwei. Liang Jianwei merasa cemburu saat melihat Chen Yang dan He Qianqian begitu mesra. Dia tidak bisa membiarkan Chen Yang menjadi sombong dan berpuas diri di akademi, jadi dia menimbulkan masalah bagi Chen Yang. Liang Jianwei sengaja menemukan Li Hao, dan hanya mengucapkan beberapa patah kata di depan Li Hao, dan Li Hao mempercayainya. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa para pelajar pencak silat ini memiliki otot yang kuat dan pikiran yang sederhana. Li Hao mengirim seseorang untuk memanggil Chen Yang. Pada saat ini, Liang Jianwei bersembunyi diam-diam, menunggu untuk melihat lelucon Chen Yang. Li Hao sangat kuat tak terkalahkan di seluruh akademi. Liang Jianwei ingin Li Hao memberi pelajaran kepada Chen Yang dan melampiaskan dendam di dalam hatinya. Tujuan Liang Jianwei tercapai. Li Hao benar-benar memanggil Chen Yang. Tapi Liang Jianwei tidak menyangka Chen Yang akan mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Li Hao. Ini sama saja mencari kematian. Sun Yishu memandang Li Hao, adik laki-laki, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengannya? Tentu saja, Li Hao berkata, kalau tidak, mengapa saya memanggilmu ke sini? Saya hanya ingin membuat artikel yang merendahkan kendo. Orang yang tidak berharga itu tidak tahu apa itu kendo. Adik laki-laki, kamu tidak perlu marah dengan sampah semacam ini. Sun melingkarkan lengannya di bahu Li Hao, siapa dia? Dia hanya seorang pria sampah yang datang berdasarkan rekomendasi. Sedang kamu berbeda. Kamu akan mewarisi mantel master di masa depan. Kamu akan menjadi ahli ilmu pedang di masa depan. Jika kamu bersaing dengannya, bukankah kamu akan kehilangan identitasmu? Saudaraku, apakah menurutmu aku akan kalah? Li Hao bertanya dengan tidak senang. Tentu saja tidak. Sun Yishu buru-buru menjelaskan, dia tidak layak bertarung denganmu. Anak ini sengaja mencari masalah. Lihatlah Luo Xuan. Dia bersaing dengan anak ini tanpa alasan, tetapi pada akhirnya, dia kalah. Ditipu oleh anak ini. Sun Yishu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Luo Xuan. Setelah melihat Luo Xuan dikeluarkan dari akademi karena Chen Yang, Sun Yishu sebenarnya memiliki kebencian terhadap Chen Yang, dan ada sedikit rasa jijik dalam nada suaranya. Dengarkan saja aku, tidak perlu bertarung dengannya. Kata Sun Yishu. Siapa yang kamu bilang sampah? Chen Yang mendengar Sun Yishu memanggilnya sampah di mana-mana dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kamu adalah seorang guru yang diundang oleh kampus, apakah kamu memperlakukan murid-muridmu seperti ini? Aku tidak mengajarimu. Sun Yishu mendengus dingin, apa gunanya bersikap sopan padamu? Sudah kubilang, anak sepertimu yang tidak tahu seberapa tinggi langit, menjauhlah sejauh yang kau bisa. Aku tidak ingin bicara denganmu. Pak, tiba-tiba terdengar suara. Saya tidak menyangka Guru Sun memiliki sisi ini. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Yuan Xiaoyu melangkah masuk dan berkata, kapan kamu belajar menghina siswa di akademi? Jangan mengira ini adalah tempat di luar hukum. Jika Anda menghina di depan umum, Anda akan dihukum. Adapun hukumannya adalah dipenjara selama seminggu, saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. He Qianqian berkata tiba-tiba, dan aku juga bisa mengadu ke kampus. Sun Yishu tidak melihat He Qianqian sekarang. Paman He Qianqian adalah Zhu Xuanyu, dan Sun Yishu sangat takut He Qianqian akan mengajukan keluhan. Dan Yuan Xiaoyu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, ayahnya adalah hakim terakhir dan memiliki kekuatan interpretasi yudisial. Kedua orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia macam-macam. Kata-kata Sun Yishu barusan benar-benar membuat marah, dan dia tidak memperhatikan kepatutan kata-katanya. Sekarang setelah Yuan Xiaoyu dan He Qianqian menangkapnya, Sun Yishu segera mengubah kata-katanya, aku hanya sedikit marah. Aku menarik kembali apa yang kukatakan. Tetapi aku telah merekam semuanya.
Yuan Xiaoyu memegang ponselnya telepon di tangannya, dan memandang Sun Yishu melambaikan tangannya di depannya. Saya paling suka menonton kesenangan. Mengapa kita tidak mengikuti perjanjian sekarang? Jika Chen yang menang, Anda akan memberinya rating nilai S. Jika dia kalah, saya akan menghapus semua videonya sekarang. Bagaimana? Jantung Sun Yishu berdetak kencang saat mendengar kata-kata Yuan Xiaoyu. Dia tidak menyangka Yuan Xiaoyu akan merekam video. Ini buktinya, Sun Yishu telah mencapai titik ini dan tidak punya pilihan sama sekali. Terlebih lagi, Sun Yishu tidak percaya Chen yang bisa mengalahkan Li Hao. Matanya melirik ke arah Yuan Xiaoyu, aku tidak punya masalah, tapi aku mengkhawatirkan Li Hao. Sebelum Sun Yishu selesai berbicara, Li Hao sudah berkata, aku tidak punya masalah, aku ingin untuk memberikan ini padanya untuk waktu yang lama. Beri orang ini pelajaran dan beritahu dia apa jalan pedang yang sebenarnya. Chen yang belum pernah belajar kendo. Dia hanya menonton kendo di TV. He Qianqian khawatir Chen yang akan terluka, hati-hati. Meskipun kamu memakai alat pelindung, jika kamu merasa tidak enak, kamu harus menyerah tepat waktu dan jangan berani. Pakai alat pelindung. Chen yang mendengar He Qianqian ketika dia menyebutkan memakai alat pelindung, dia tertawa, saya rasa itu tidak perlu. Jika dia bisa memukul saya mengaku kalah. Gila sekali. Nada suara Chen yang sangat arogan. Bahkan Yuan Xiaoyu merasa Chen yang terlalu gila. Dia tetap diam. Setelah mendengar kata-kata Chen Yang, Yuan Xiaoyu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Ayah Li Hao adalah seorang ahli kendo, dan Li Hao juga seorang pemimpin di kalangan generasi muda. Dia bisa masuk akademi elit kerajaan, selain pengaruh keluarganya, ada juga pengaruh pribadinya. Jarang sekali dia bisa berpengaruh di usia semuda ini. Maksudmu dia sangat berkuasa? Tanya Chen Yang. Iya, Yuan Yu mengangguk. Chen Yang memandang Yuan Xiaoyu, tapi menurutku, itu hanya rata-rata. Tanda seru petik 2. Fiuh. Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang mengira Chen Yang sangat gila. He Qianqian tahu bahwa Chen Yang kuat, tetapi kesombongan Chen Yang masih mengejutkan He Qianqian. Li Hao juga sangat baik. Dalam hati He Qianqian, Li Hao adalah 3 master teratas di seluruh akademi. Dalam hal ilmu pedang saja, dia pasti nomor 1. Orang yang begitu kuat dinilai rata-rata oleh Chen Yang, He Qianqian hampir tidak bisa menahan diri. Dia ingin mengingatkan Chen Yang untuk bersikap rendah hati, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, He Qianqian ingat bahwa jika dia rendah hati, itu bukan Chen Yang. Sejak He Qianqian bertemu Chen Yang bersikap begitu sombong. He Qianqian tidak berkata apa-apa, tapi yang lain sudah menunjukkan senyuman sinis. Terutama Sun Yishu, karena Chen Yang menyuruh temannya Luo Xuan meninggalkan kampus dengan putus asa, dia merasa kesal terhadap Chen Yang di dalam hatinya. Sekarang mendengar kesombongan Chen Yang, Sun Yishu langsung mencibir, kamu sombong sekali, kamu sebenarnya mengatakan bahwa adik laki-lakiku sama seperti aku. Kamu harus tahu bahwa di antara seluruh generasi muda di negara ini, tidak ada orang yang bisa melampaui adik laki-lakiku. Li Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia sedikit mengangguk. Kata-kata Sun Yishu adalah apa yang ingin dikatakan Li Hao. Li Hao juga sangat tidak puas dengan kesombongan Chen Yang. Faktanya, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Liang Jianwei meskipun Li Hao memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik, pikirannya tidak sederhana. Dia masih ragu dengan perkataan Liang Jianwei. Dia selalu merasa bahwa Liang Jianwei memperlakukannya sebagai pria bersenjata dengan niat jahat. Namun setelah Li Hao bertemu dengan Chen Yang, Li Hao mempercayai perkataan Liang Jianwei. Chen Yang ini memang sombong, tak heran Feng Weiyuan bermusuhan dengannya. Chen Yang sekarang sangat terkenal dan telah menyebar ke seluruh akademi. Begitu Chen Yang datang, dia menjadi musuh Feng Weiyuan, dan membuat Luo Xuan tidak bisa naik ke panggung, jadi dia memilih untuk pergi dengan putus asa. Chen Yang melakukan ini hanya karena Chen Yang memiliki Zhu Xuanyu sebagai pendukungnya. Ada segalanya di akademi. Li Hao sebenarnya sangat tidak senang di dalam hatinya dan ingin memberi pelajaran kepada Chen Yang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Yishu, Chen Yang tersenyum, sepertinya kata-kataku membuatmu sangat tidak puas. Begitulah dunia ini. Kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, berhenti bicara omong kosong, ayo kita bertarung. Bawakan alat pelindung, teriak Li Hao. Seseorang segera datang membawa alat pelindung.
Li Hao melemparkan salah satu set itu ke Chen Yang dan berkata dengan dingin, saya tidak pernah menindas yang lemah. Sampah tidak berguna seperti Anda harus memakai alat pelindung. Tidak perlu. Chen Yang berkata dengan ringan, aku baru saja mengatakannya, jika kamu bisa memukulku, kamu menang. Sombong sekali. Wajah Li Hao segera menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang. Tanda seru. Dia belum pernah bertemu orang sombong seperti Chen Yang. Li Hao menatap langsung ke arah Chen Yang, apakah kamu benar-benar belum pernah belajar kendo? Tidak pernah. Chen Yang berkata, saya pernah melihatnya di TV. Rasanya seperti sebuah sandiwara. Saya benar-benar tidak mengerti kendo. Bagaimana hal sederhana membuatnya jadi rumit untuk kamu mainkan? Sepertinya itu sangat mudah. Chen Yang menghina pedangnya. Wajah Li Hao menjadi semakin jelek, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak menginginkan alat pelindung, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan aku tidak pernah berbelas kasihan kepada pendatang baru, terutama pendatang baru yang sombong seperti kamu. Aku tidak akan sopan. Chen Yang tertawa, sebelum kompetisi, jangan terlalu banyak bicara, itu akan dengan mudah membuatmu terlihat malu. Huff. Sun Yishu mendengar kata-kata Chen Yang dan mencibir. Dia berkata, apakah kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa mengalahkan adik laki-lakiku. Termasuk kamu. Chen Yang tiba-tiba bertanya. Sun Yishu berhenti. Matanya menatap Li Hao. Pertanyaan Chen Yang sulit dijawab oleh Sun Yishu. Aku belum pernah bertarung dengan adik laki-lakiku. Kata Sun Yishu. Melihat penampilanmu, aku tahu kamu telah bertarung dengan adikmu dan kamu kalah. Chen Yang berkata dengan ringan, tidak masalah, lagi pula aku tidak menganggapmu serius. Ingatlah untuk memberiku skor setelah aku mengalahkannya. Sialan, aku. Tanda seru petik 2. Sun Yishu hendak mengutuk ketika dia tiba-tiba teringat bahwa He Qian masih di sini. Sun Yishu menarik kembali sisa kata-katanya dan berkata, aku tidak akan bicara lagi. Itu bagus. Chen Yang mengambil pedang kayu itu. Dia menimbangnya di tangannya dan berkata, pedang kayu ini mengingatkanku pada pedang mahoni, yang mirip dengan yang ini. Namun, benda itu berguna, tetapi yang ini tidak berguna. Sekilas terlihat seperti mainan. Berhenti bicara omong kosong. Li Hao menjadi tidak sabar saat ini. Sekarang dia hanya ingin memberi Chen Yang pelajaran keras yang tidak akan pernah dilupakan Chen Yang. Chen Yang memegang pedang kayu di kedua tangannya dan memandang Li Hao. Saya ingat bahwa poin dihitung berdasarkan lokasi pukulannya. Benar, kata Li Hao. Jika itu masalahnya, maka aku akan memukul kepalamu. Chen Yang berkata, apakah kamu tidak memakai topeng? Supaya aku bisa memukul topengmu saja bukan kepalamu. Li Hao mencibir, bahkan jika kamu ingin mengalahkanku. Kamu membuat aku tertawa terbahak-bahak. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan berlutut dan memanggilmu Penatua. Kamu pecundang, ayo mulai. Li Hao mulai menyerang. Dia tidak peduli apakah Chen Yang memakai topeng atau tidak, tiba-tiba, pedang kayu di tangannya mengarah langsung ke wajah Chen Yang. Sangat cepat. Baik. Begitu Sun Yishu melihat Li Hao muncul, dia sudah berada di atas angin. Tidak mungkin bagi Chen Yang untuk menghindari gerakan Li Hao. Sun Yishu bahkan melihat pedang kayu Li Hao mengenai wajah Chen Yang. Bagus sekali. Sun Yishu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Bang! Ada suara yang tajam. Tapi orang yang dipukul bukanlah Chen Yang, tapi Li Hao. Saya hanya melihat Chen Yang memegang pedang kayu di tangannya, mengetukkannya dengan kuat ke wajah Li Hao. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Chen Yang mengambil tindakan. Semua orang yang hadir melihat dengan mata kepala sendiri pedang kayu di tangan Li Hao, mengetuk wajah Chen Yang. Tapi detik berikutnya, Chen Yang memegang pedang kayu di tangannya dan memukul wajah Li Hao. Orang-orang ini tercengang. Bahkan mata Sun Yishu membelalak dan dia tidak percaya ini benar. Sun Yishu percaya bahwa tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa menjadi lawannya kecuali tuannya. Tapi Sun Yishu tidak melihat dengan jelas bagaimana Chen Yang mengambil tindakan tadi, bagaimana ini mungkin. Seru Sun Yishu. Dia menggosok matanya dengan kuat untuk memastikan dia melihatnya dengan benar, Chen Yang lah yang memukul wajah Li Hao. Apakah ini dihitung sebagai skor? Chen Yang mundur selangkah dan menjauhkan dirinya dari Li Hao. Iya, Li Hao menjawab dengan dingin. He Qian memeluk Ning Jie di sampingnya dan berkata dengan gembira, saya tahu Chen Yang pasti akan menang, dan dia bilang dia tidak tahu cara bermain. Saya pikir dia bermain sangat baik. Dia mungkin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia pasti telah mempelajarinya.
Saya kira tidak. Ning Jie berkata, dia sepertinya belum pernah belajar ilmu pedang. Yuan Xiaoyu berdiri di samping mereka dan tidak berkata apa-apa. He Qianqian menyodok Yuan Xiaoyu dengan tangannya, ku dengar matamu sangat tidak biasa. Apakah kamu baru saja melihat sesuatu? Li Hao kalah. Yuan Xiaoyu berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu memberitahuku, kita semua melihat Li Hao kalah. Kata He Qianqian, saya tidak berbicara tentang momen sekarang, tetapi tentang kompetisi ini. Li Hao pasti akan kalah. Kata Yuan Xiaoyu. He Qianqian sedikit cemburu ketika dia mendengar kata-kata Yuan Xiaoyu, dan berkata, kamu tidak mengenal Chen Yang dengan baik, bagaimana kamu tahu bahwa Chen Yang pasti akan menang? Saya melihatnya dengan mata saya. Yuan Xiaoyu melirik pada He Qianqian, bukankah mataku istimewa? Apakah kamu tidak melihatnya? Mataku normal, tidak istimewa sama sekali. He Qianqian dengan cepat menyangkalnya. Terserah kamu. Yuan Xiaoyu tidak ingin terus berbicara dengan He Qianqian, tetapi hanya berkata, teruslah melihat. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Li Hao. Kekalahan Li Hao tidak jelas. Dia jelas merasa bahwa dia telah memukul Chen Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal memukul Chen Yang, tetapi sebaliknya dia benar-benar dipukul oleh Chen Yang. Ini tidak normal. Mata Li Hao menatap Chen Yang di depannya. Chen Yang sudah aneh sejak awal, Li Hao tidak bisa menjelaskan dengan jelas, tapi dia selalu merasa Chen Yang sangat kuat. Li Hao tidak akan memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia harus menahan napas, berkonsentrasi, dan menyerang Chen Yang lagi. Pukul. Li Hao yakin dia memukul Chen Yang kali ini. Tetapi ketika dia hendak bersorak, dia tidak menyangka pedang kayu di tangan Chen Yang mengenai wajahnya lagi, dan pukulan yang dia lewatkan tidak mengenai Chen Yang. Halusinasi. Li Hao pasti ada yang salah kali ini. Tidak mungkin dia berhalusinasi lagi dan lagi. Tepat ketika pedang kayu Chen Yang menjauh dari wajahnya, Li Hao tiba-tiba menatap langsung ke arah Chen Yang, dan berteriak dengan marah, kamu curang. Aku curang. Chen Yang mendengar Li Hao. Di kalimat ini, dia tertawa, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya berdiri di depan Anda, mengapa kamu bilang aku curang? Anda harus menjelaskannya kepada saya. Li Hao mendengar kata-kata Chen Yang dan matanya berjalan lurus. Melihat ke arah Chen Yang, dia berkata, kamu ingin aku menjelaskannya, kan? Baiklah, aku akan menjelaskannya kepadamu. Aku jelas-jelas memukulmu, kenapa tidak bisa memukulmu? Haha, Chen Yang tertawa ketika mendengar perkataan Li Hao, apa yang kamu katakan sangat kontradiktif. Kamu bilang kamu memukulku, tapi kamu tidak bisa merasakannya. Itu artinya kamu tidak memukulku. Apa yang aneh tentang ini? Segera setelah Chen Yang mengatakan ini, Sun Yishu sudah berjalan mendekat dan berdiri tepat di depan Li Hao. Apa yang dikatakan adik laki-lakiku benar. Kami semua melihat pedang kayu adik laki-lakiku telah mengenaimu. Benar? Kan? Iya, kita semua melihatnya. Saya juga melihatnya. Orang-orang ini menggema. He Qianqian benar-benar melihatnya, tapi dia pasti tidak akan menceritakannya. Tidak peduli apa, He Qianqian akan berdiri di sisi Chen Yang. Saya rasa saya juga melihatnya. Ning Jie berbisik di telinga He Qianqian, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pedang kayu Li Hao mengenai kepala Chen Yang, tetapi mengapa Chen Yang bisa menghindarinya? Apakah menurut Anda itu mungkin? Tanda seru petik 2. Ning Jie baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dia disela oleh He Qianqian. Ning Jie, jangan bicara omong kosong. Kenapa aku tidak melihatnya memukul Chen Yang? Kamu pasti berhalusinasi. He Qianqian memberitahu Ning Jie, apakah kamu melihatnya atau tidak, kamu harus selalu berdiri di sisi Chen Yang. Pada saat ini, Chen Yang melihat ke arah Sun Yishu. Kamu bilang kamu melihat dia memukulku. Itu benar. Sun Yishu berkata dengan pasti, aku melihatnya, ada apa denganmu? Ada yang salah dengan matamu. Chen Yang berkata dengan dingin. Dia berkata, kamu harus pergi menemui dokter mata, mungkin kamu bisa diselamatkan. Chen Yang memarahi Sun Yishu. Wajah Sun Yishu serius dan dia berteriak dengan marah, kamu sangat berani. Tidak peduli apapun, saya adalah seorang guru kendo. Sebagai siswa akademi elit, kamu tidak menghormati atasanmu. Atasanmu, saya baru saja mengatakan sebuah fakta. Chen Yang memandang Sun Yishu, saya menghindari serangannya, tetapi Anda melihat dia memukul saya. Saya bilang Anda perlu menemui dokter mata. Apakah ada masalah? Sun Yishu melihat langsung ke arahnya. Chen Yang, kamu bilang kamu menghindar.
Kamu bohong. Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu tidak melarikan diri. Kamu benar-benar mengira aku buta. Chen Yang tertawa, matamu benar-benar buta. Bagaimana dengan ini? Mari kita bandingkan. Biarkan orang lain menonton dan melihat bagaimana saya menghindari serangan Anda. Namun, saya punya permintaan, jika saya benar-benar melakukannya, Anda harus memberi saya peringkat, bagaimana dengan itu? Tidak masalah. Sun Yishu sudah berada di atas kepalanya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Li Hao memukul Chen Yang, tetapi Chen Yang bersikeras bahwa dia meleset. Sun Yishu ingin mencobanya sendiri. Dia lebih kuat dari Li Hao, dan Sun Yishu yakin selama dia mengambil tindakan, Chen Yang tidak akan pernah bisa menghindarinya. Guru, pakailah alat pelindung. Seseorang membawa alat pelindung ke Sun Yishu. Sun Yishu langsung mendorong alat pelindung itu menjauh. Saya tidak akan memakainya. Chen Yang menatap Sun Yishu dan berkata, saya menyarankan Anda untuk memakainya. Akan buruk jika Anda terluka. Diam, kata Sun Yishu. Yishu berkata dengan kemarahan di wajahnya, aku ingin melihat bagaimana kamu menghindari seranganku. Li Hao, kamu berada tepat di sebelahku, mengambil gambar dengan ponselmu. Kamu harus mengambil gambar. Oke, Li Hao berkata dalam hatinya. Rasanya aneh juga. Dia jelas-jelas memukul Chen Yang, tetapi tidak terasa seperti dia memukul Chen Yang. Chen Yang sepertinya hanya sebuah gambar. Dia tidak mau menyerah. Li Hao juga ingin mengetahui alasannya. Dia mengambil ponselnya dan memfilmkan Chen Yang dan Li Hao. He Qianqian juga diam-diam mengeluarkan ponselnya. Faktanya, tidak hanya He Qianqian, tetapi semua orang yang hadir juga mengeluarkan ponsel mereka. Semua orang yang hadir ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua melihat pedang kayu Li Hao mengenai kepala Chen Yang. Orang-orang ini mengeluarkan ponsel mereka dan mengarahkannya ke Chen Yang. Sun Yishu memegang pedang kayu di tangannya dan menatap tajam ke arah Chen Yang, sudah kubilang, jangan mencoba trik apapun di depanku, itu tidak ada gunanya. Chen Yang tersenyum, sepertinya, kamu mengira aku sedang melakukan trik, jangan khawatir, ini hanya reaksi cepat saya saja. Kita bisa mulai. Fiuh. Sun Yishu tiba-tiba mengambil tindakan. Saat ini, Sun Yishu hanya ingin memukul Chen Yang, tanpa peduli bahwa dia adalah guru kendo di Royal Elite Academy. Kamu tidak memiliki etika bela diri. Chen Yang tiba-tiba mengambil tindakan ketika dia melihat Sun Yishu. Dia tersenyum, memegang pedang kayu di tangannya, dan mengambil tindakan. Bentak. Dahi Sun Yishu terkena pukulan keras dari pedang kayu itu. Sun Yishu hanya bisa merasakan bintang berputar di depan matanya. Ah! Sun Yishu berteriak. Dia mundur 2 langkah, pedang kayu di tangannya jatuh ke tanah, dan dia menutupi dahinya dengan kedua tangannya. Petik 2. Pendarahan. Sun menyentuh dahinya dengan tangannya, dan ada darah. Dia menatap langsung ke arah Chen Yang, dengan kemarahan berkilat di matanya, beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanda seru petik 2. Bukankah kita bertarung? Chen Yang memegang tangan di tangannya Mujian memandang Sun Yishu dengan tenang, aku baru saja mengatakan bahwa kamu harus memakai topeng karena aku takut kamu akan terluka. Tapi kamu menolak memakai topeng, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Sun mengarahkan tangannya ke arah Chen Yang. Dia ingin memarahi Chen Yang, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk memarahi Chen Yang. Terlebih lagi, dia berinisiatif untuk tidak memakai alat pelindung diri. Ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yang. Sun Yishu tidak menyangka kecepatannya tidak secepat Chen Yang. Aku jelas-jelas memukulmu, kenapa kamu baik-baik saja? Sun Yishu menatap langsung ke arah Chen Yang, kamu pasti menggunakan beberapa trik. Haha, Chen Yang tertawa, kamu tidak cukup kuat, dan kamu masih menyalahkanku karena bermain trik. Kamu, seorang guru kendo, benar-benar tidak tahu malu. Chen Yang menatap langsung ke arah Sun Yishu, pernahkah kamu memikirkannya, mungkin aku cukup beruntung untuk mengalahkan kamu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kata Sun Yishu, senior, kakak senior. Tiba-tiba, suara Li Hao berubah. Dia memegang ponsel di tangannya dan sedang menonton video yang diperlambat. Ketika Li Hao melihat dengan jelas bagaimana Chen Yang menghindari tangan Sun Yishu, ekspresinya berubah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Sun Yishu sangat marah sekarang. Mendengar kata-kata Li Hao, Sun Yishu berkata dengan marah, jika ada yang ingin kau katakan, tolong beritahu aku. Saudaraku, lihat. Li Hao menunjukkan video itu kepada Sun Yishu.
Ketika Sun Yishu melihat dengan jelas bagaimana Chen yang menghindari momen itu, ekspresinya berubah drastis. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Saya tidak tahu. Li Hao menatap video itu dan mengucapkan Li berkata, kakak senior, itu hanya sedikit dekat. Kelihatannya seperti sebuah pukulan, tapi itu kebetulan sekali. Dia hanya miring sedikit dan melewatkan pukulanmu. Kakak senior, sepertinya tadi hal yang sama juga terjadi pada aku. Aku merasa seperti aku memukulnya, tapi aku tidak merasa aku memukul siapapun. Sun Yishu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Chen Yang. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah bakat. Chen Yang berdiri di depan Sun Yishu, dia berkata dengan tenang, firasat saya selalu sangat akurat. Saat Anda mengambil tindakan, saya mendapat insting untuk menghindar. Bagaimana? Sangat kuat, kan? Itu luar biasa. Sun Yishu merasa dia dipermalukan di depan umum oleh Chen Yang. Pembuluh darah di lehernya menonjol, dan dia menatap tajam ke arah Chen Yang. Kamu bocah, beraninya kamu mempermalukanku. Ayo kita lakukan permainan hidup dan mati. Permainan hidup dan mati. Ketika Li Haoyi mendengar bahwa Sun Yishu hendak memasuki permainan hidup dan mati, ekspresinya segera berubah. Li Hao hanya ingin memberi pelajaran kepada Chen Yang, dan tidak ingin melumpuhkan Chen Yang. Tapi Sun Yishu jelas-jelas marah pada Chen Yang, jadi dia ingin melawan Chen Yang sampai mati. Li Hao meraih tangan Sun Yishu dan membujuknya, kakak senior, meskipun dia sedikit sombong, dia telah menjadi anggota kampus. Jika kamu memiliki permainan hidup dan mati dengannya, kampus tidak akan memaafkanmu apapun yang terjadi. Saya pikir biarkan saja masalah ini berlalu. Saya yang membuat masalah ini, dan saya ingin menghentikannya sekarang. Pada saat ini, Sun Yishu tidak dapat lagi mendengarkan nasihat siapapun. Dia sebenarnya kalah dari Chen Yang, dia merasa wajahnya kusam dan dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Sun Yishu adalah mendapatkan kembali wajahnya melalui situasi hidup dan mati. Situasi hidup dan mati. Apa itu? Ini adalah pertama kalinya Chen yang mendengar tentang situasi hidup dan mati. Hanya mendengarnya dengan jelas membuatnya merasa bahwa ini tampak sangat berbahaya. Mata Sun Yishu menatap langsung ke arah Chen Yang, dalam situasi hidup dan mati, kita berdua terus bertarung sampai satu sama lain terjatuh. Dengan kata lain, hanya satu dari kita yang bisa berdiri. Bukankah kamu bilang kalau instingmu akurat? Apakah kamu berani ikut pertarungan hidup dan mati denganku? Pada saat ini, Yuan Xiaoyu merasa segalanya di luar kendali. Dia melirik He Qianqian dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa Chen Yang pergi. Kamu tidak ingin melihat hidup dan mati mereka, bukan? Ah, saat itulah He Qianqian bereaksi. Tentu saja dia tidak bisa menyaksikan pertarungan Chen Yang dan Sun Yi. Bukankah sudah jelas Chen Yang akan kalah? He Qianqian bergegas, memegang tangan Chen Yang, dan berkata, ayo pergi. Chen Yang berdiri diam dengan senyum di wajahnya, saya pikir situasi hidup dan mati ini sangat menarik. Saya ingin mencobanya. Namun, jika aku mengalahkanmu, apakah kamu masih bisa memberiku peringkat S? Ini sangat penting. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu sudah di peringkat S. Sun Yishu berkata, aku tidak perlu menilai ini. Mengerti. Bagus sekali. Chen Yang mengangguk, kalau begitu aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba masuk. Ini adalah akademi. Sun Yishu, apa yang ingin kamu lakukan? Begitu pria itu masuk, Sun Yishu terkejut dan berkata dengan cepat, Direktur Jia, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Jia Mingqing adalah Direktur Keamanan Royal Elite Academy. Bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan siswa. Sistem keamanan kampus juga berada di bawah kendali Jia Mingqing. Instruksi Zhu Yi ke dalam sistem keamanan kampus telah mempermalukan Jia Mingqing. Dia masuk dengan wajah cemberut. Dia menatap langsung ke arah Sun Yishu, jika aku tidak datang lagi, apakah kamu akan kejam padanya? Sun Yishu, kamu dipekerjakan oleh akademi untuk mengajari siswa ilmu pedang. Apa yang telah kamu lakukan? Menyerang muridmu sendiri. Apakah Anda tidak ingin tinggal di kampus lagi? Begitu Jia Mingqing mengucapkan kata-kata ini, wajah Sun Yishu sedikit berubah. Dia melirik ke arah Chen Yang, lalu menatap Jia Mingqing, dan berkata, Direktur, saya tidak menyalahkanmu dalam masalah ini. Tapi dialah yang bersikap agresif.